Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Nurmayanti dalam mata kuliah Teknologi Benih. Hari ini kita akan membahas mengenai benih bermutu. Batasan benih menurut Sajak 1977, benih secara struktural merupakan pengertian pada segi anatomi dari biji. Maksudnya, masing-masing biji dari setiap tanaman memiliki struktur anatomi yang berbeda-beda. Benih secara fungsional merupakan pengertian dari perbedaan antara fungsi benih dan biji. Fungsi biji secara umum adalah hasil dari tanaman yang digunakan untuk keperluan manusia, sedangkan fungsi benih secara harfiah adalah fungsi biji yang dapat digunakan untuk perbanyakan. Benih secara agronomi merupakan pengertian berdasarkan kekuatan tumbuh untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Maksudnya, benih dalam agronomi haruslah menghasilkan produksi yang tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Benih secara teknologi merupakan suatu tanaman mini yang tersimpan baik dalam suatu wadah dan dalam keadaan istirahat. Jadi, benih secara teknologi merupakan tanaman mini yang perlakuannya harus diperlakukan dengan baik seperti kita memperlakukan tanaman pada umumnya. Dapat kita tarik kesimpulan, teknologi benih adalah perlakuan teknologi penting untuk menyelamatkan benih dari kemunduran kualitasnya. Benih bermutu merupakan sarana produksi untuk meningkatkan produksi. Dengan adanya benih bermutu, diharapkan produksi dari suatu varietas atau suatu tanaman yang kita tanam akan memiliki produksi yang tinggi. Kemudian, dapat memberikan nilai tambah. Harapannya, dengan menggunakan benih bermutu saat penanaman, akan meningkatkan hasil produksi yang akan memberikan nilai tambah kepada petani dan memberikan jaminan produksi terjaga. Dengan menggunakan benih bermutu, produksi yang dihasilkan akan tetap terjaga kualitasnya. Perbedaan struktur biji tanaman dikotil dan monokotil dapat dilihat pada gambar. Gambar A merupakan struktur biji tanaman kacang atau tanaman dikotil, dan gambar B merupakan struktur biji tanaman jagung atau tanaman monokotil. Dapat dilihat untuk tanaman kacang, bagian-bagian bijinya berupa kulit biji, epikotil, hipokotil, plumula, radikula, dan kotiledon. Sedangkan untuk tanaman jagung, bagian-bagian bijinya berupa kotiledon, koleoptil, plumula, koleoriza, radikula, epikotil, endosperm, kulit biji, dan jaringan buah. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa komponen utama biji meliputi kulit biji, embrio, endosperm, dan enzim serta hormon. Selanjutnya mengenai masalah perbenihan. Mengapa perbenihan memiliki masalah dalam kehidupan pertanian? Yang pertama, karena kepedulian masyarakat pada penggunaan benih bermutu masih rendah. Masyarakat cenderung menggunakan benih asalan yang biasanya merupakan hasil dari panen masyarakat itu sendiri. Atau mereka membeli benih asalan yang tidak diketahui sumber pastinya benih tersebut berasal dari mana. Hal itu dikarenakan benih asalan biasanya memiliki harga yang relatif murah. Kemudian, sumber benih bermutu untuk memenuhi kebutuhan pertanaman masih rendah, karena biasanya untuk menghasilkan benih yang bermutu memerlukan biaya produksi yang cukup tinggi, sehingga sedikit sekali produsen mau mengeluarkan biaya ini untuk menghasilkan benih bermutu. Kemudian, kegiatan pemuliaan belum memadai untuk menjamin ketersediaan benih bermutu dan terjamin distribusinya. Kegiatan pemuliaan memerlukan banyak sekali biaya, sedangkan hasilnya belum tentu sesuai dengan yang diinginkan.
Karena itu, biasanya kegiatan pemulihan memerlukan dana yang lebih, dan dengan demikian, perusahaan benih biasanya meminimalisir kegiatan pemulihan ini. Selanjutnya, kelembagaan. Kelembagaan perbenihan di Indonesia masih belum terlalu baik. Selanjutnya, sumber daya manusia yang masih terbatas. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang mengetahui pentingnya penggunaan benih bermutu untuk pertanaman. Selanjutnya, benih yang beredar masih belum menjamin kualitas, atau label benih masih belum memadai. Hal ini terjadi karena biasanya produsen-produsen benih melakukan kecurangan dengan mengedarkan benih yang seharusnya belum layak edar. Selanjutnya, pedagang pengumpul benih yang melaksanakan jual beli benih belum dapat menangani benih dengan baik. Kemampuan teknis, manajemen, dan permodalan yang dimiliki sangat terbatas. Jadi biasanya para pengumpul benih meletakkan benih sesuka hati mereka tanpa memandang bahwa benih pun harus diperlakukan dengan baik. Mutu benih menentukan jumlah benih yang disemaikan untuk memenuhi kebutuhan bibit. Semakin tinggi mutu benih yang kita gunakan, maka jumlah benih yang disemaikan untuk memenuhi kebutuhan bibit akan semakin sedikit. Kemudian, menentukan jumlah bibit yang tumbuh. Dengan mutu benih yang baik, maka jumlah bibit yang tumbuh akan semakin tinggi. Kemudian, menentukan pertumbuhan seragam dan produktivitas tinggi. Dengan mutu benih yang baik, maka dalam suatu area tanaman dapat dijamin bahwa pertumbuhan tanaman tersebut akan seragam dan produktivitas yang nantinya akan dihasilkan akan menjadi tinggi. Benih, dalam pengadaan benih memiliki dua sumber. Sumber yang pertama adalah kebun benih, berupa tegakan atau pohon yang ditanam khusus untuk produksi benih dengan klon yang teridentifikasi. Biasanya, yang menggunakan kebun benih adalah tanaman-tanaman yang diperbanyak secara vegetatif. Selanjutnya, areal produksi benih. Tanaman yang telah diisolasi dan terjamin kualitas produksinya dan terhindar dari kontaminasi jenis lainnya. Biasanya yang diambil dari areal produksi benih adalah tanaman-tanaman yang diperbanyak secara generatif dan memiliki biji yang kecil, sehingga perlu isolasi untuk menjamin kualitas produksi agar terhindar dari kontaminasi jenis tanaman yang lainnya. Untuk tanaman yang diambil benihnya dari pohon induk, pada pohon induk harus memiliki keseragaman antara fenotipe, genetik, dan lingkungan tumbuhnya, agar menghasilkan benih-benih yang baik nantinya. Perbedaan mendasar dari biji dan benih adalah biji merupakan ovul atau bakal tanaman yang masak yang mengandung suatu tanaman mini atau embrio yang terbentuk dari bersatunya sel-sel generatif. Sedangkan benih adalah fase generatif dari siklus kehidupan tumbuhan yang dipakai untuk memperbanyak tanaman itu secara generatif. Benih bermutu memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama faktor genetik dan yang kedua faktor fisik. Faktor genetik adalah faktor bawaan dari dalam benih itu sendiri. Secara genetik, benih memiliki hasil yang baik, sedangkan secara fisik, benih harus memiliki tampilan yang baik, yang seragam, dan bebas dari penyakit yang terbawa benih. Selanjutnya, penanganan untuk benih. Untuk dapat menghasilkan benih yang baik, dilakukan penanganan sejak masa pemanenan. Setelah dilakukan pemanenan, dilakukan pengeringan pada biji yang akan digunakan untuk benih. Kemudian, setelah biji menjadi kering, dilakukan pemilahan terhadap benih-benih yang seragam, yang ukurannya sesuai dengan kriteria benih bermutu. Kemudian dilakukan perlakuan benih agar benih tidak mengalami kemunduran benih. Setelah dilakukan perlakuan benih, maka benih tersebut dikemas dengan baik untuk kemudian disimpan, dan setelah itu dilakukan pengujian mutu benih. Kelompok benih dibedakan menjadi 3, yaitu benih ortodoks, benih rekalsitran, dan benih intermediate. Benih ortodoks adalah benih yang mampu disimpan dan dikeringkan hingga kadar air di bawah 5%.
biasanya 2-4%. Contoh benih ini adalah benih padi, benih jagung. Sedangkan benih rekalsitran adalah benih yang akan rusak apabila dikeringkan, karena benih rekalsitran tidak memiliki masa dormansi. Contoh benih rekalsitran adalah benih durian, benih kakao. Sedangkan benih intermediate adalah benih antara benih ortodoks dan benih rekalsitran. Benih intermediate mampu dikeringkan, tetapi sampai kadar air di atas dari benih ortodoks. Contoh benih intermediate adalah benih kopi, benih kelapa sawit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor lingkungan yang mempengaruhi mutu benih. Biasanya, kadar air yang ideal untuk menyimpan benih adalah 4-8% dengan suhu ruang sekitar 20-25 derajat Celcius dan kelembaban udara 70-80%. Pencahayaan dalam ruang penyimpanan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu tinggi, karena dengan tingginya pencahayaan maka akan memicu benih untuk berkecambah, serta pengaturan kadar oksigen dan kadar karbon dioksida. Kadar oksigen sekitar 20% dan kadar karbon dioksida 0,03%. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih telah menyaksikan kuliah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.